Langsung saja ke soal-soalnya. Soal pertama, validitas yang berkenaan dengan ketepatan alat evaluasi ditinjau dari segi materi yang merupakan sampel representatif dari pengetahuan yang harus dikuasai, termasuk kita definisikan masing-masing validitas. Yang pertama, validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukur. Face validity atau validitas rupa, validitas yang menunjukkan apakah alat pengukur atau instrumen penelitian dari segi rupanya nampak mengukur apa yang ingin diukur. Validitas kriteria atau criterion related validity, validasi suatu instrumen dengan membandingkan dengan instrumen pengukuran lainnya. Kemudian predictive validity adalah validitas yang berkenaan dengan hubungan antara skor suatu alat ukur dengan kinerja seseorang di masa mendatang. Di sini kita highlight pada soal yaitu validitas yang berkenaan dengan alat evaluasi ditinjau dari segi materi. Nah, itu merupakan definisi dari validitas isi, yaitu validitas yang berkenaan dengan penilaian dan ketepatan alat evaluasi ditinjau dari segi materi. Oleh sebab itu, jawabannya adalah yang B. Soal kedua, suatu alat evaluasi dapat memberikan hasil yang tetap sama, konsisten, ajak berkaitan dengan yang pertama, daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan kelompok peserta tes berkemampuan tinggi dan kelompok peserta tes yang berkemampuan rendah. Validitas atau uji validitas yaitu uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Jawabannya adalah reliabilitas, yaitu C. Suatu alat ukur atau alat evaluasi diartikan suatu alat yang memberikan hasil yang tetap atau sama. Kalau ditanya tingkat kesukaran itu jelas indeks tentang kesulitan atau kesukaran dari satu soal, yaitu direpresentasikan dalam sebuah skor. Kemudian distraktor itu sebuah pengecoh dari jawaban yang diberikan oleh pembuat soal. Soal selanjutnya, soal ketiga, Bu Hani akan melakukan tes evaluasi akhir pelajaran IPA. Beliau mengembangkan soal sendiri. Ketika menghitung daya beda suatu butir soal, Bu Hani memperoleh indeks diskriminasi 0,97. Butir soal yang dikembangkan Bu Hani termasuk kategori daya beda atau daya pembeda dari suatu butir soal menyatakan seberapa jauh kemungkinan butir soal tersebut mampu membedakan antara siswa yang jawabannya dengan benar dengan siswa yang tidak dapat menjawab soal. Derajat pembeda suatu butir soal dinyatakan dalam indeks diskriminasi yang bernilai dari -1 sampai 1. Indeks diskriminasi mendekati 1 berarti daya pembeda soal tersebut makin baik. Sebaliknya jika makin mendekati 0 berarti pembeda soal tersebut makin buruk. Untuk kasus indeks diskriminasi 0,97 maka dikategorikan cukup tinggi ya. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang A. Perumusan indikator pencapaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan dijabarkan dari. Sebelum kita menemukan jawabannya, marilah kita definisikan satu persatu soal berikut. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan. Merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai dari satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kompetensi inti adalah kompetensi utama yang diuraikan ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Silabus adalah seperangkat rencana pembelajaran dan penilaian yang disusun sistematis untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. RPP merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi dari
Definisi kemudian untuk kompetensi dasar itu sendiri yaitu perumusan indikator pencapaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang dijabarkan. Ya, jadi setelah kita punya KI itu di breakdown menjadi KD. Nah, dan KD di breakdown menjadi indikator. Nah, dari indikator itu diperoleh dari kompetensi dasar. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal kedua, hasil ulangan akhir semester mata pelajaran matematika di kelas 7A yang terdiri dari atas 40 siswa diperoleh hasil sebagai berikut. Sebanyak 26 orang memperoleh nilai 70 ke atas, sebanyak 12 orang memperoleh nilai antara 50 sampai 70, yang lain memperoleh nilai 50 ke bawah. Jika nilai KKM matematika 70, maka persentase siswa yang belum lulus adalah, kita lihat di situ siswa yang melebihi KKM adalah 26. Maka siswa yang belum memenuhi KKM adalah 14. Itu terdiri dari 12 yang memperoleh nilai antara 50 sampai 70, kemudian 2 sisanya. Jadi dengan mudah kita mencari persentasenya, 14/40 kali 100% diperoleh 35%. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal ketiga, Bu Linda melakukan penilaian proses dan hasil belajar mata pelajaran matematika yang menunjukkan hasil bahwa seluruh peserta didik telah mencapai nilai 75 dari skala 0 sampai 100. Langkah berikut yang harus dilakukan Bu Linda adalah, di situ sudah saya highlight pernyataan seluruh peserta didik telah mencapai nilai 75. Yang dilakukan Bu Linda adalah, ya, jadi keadaan tersebut merupakan salah satu keadaan yang diharapkan dalam belajar tuntas. Siswa dapat melampaui nilai yang dijadikan patokan. Langkah yang dapat dilakukan guru salah satunya adalah memberikan pembelajaran pengayaan. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Kembangkan kurikulum, salah satu prinsip yang harus diperhatikan adalah mempertimbangkan agar kurikulum nantinya dapat diterapkan secara lentur, disesuaikan dengan karakteristik dan potensi siswa, serta dinamika masyarakat adalah merupakan prinsip. Kita bahas satu persatu. Prinsip relevansi itu secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Kemudian prinsip kontinuitas, pengalaman yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang di dalam tingkat kelas antar jenjang pendidikan. Kemudian efisiensi, mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Kemudian efektivitas, mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dari sini kita tahu bahwa jawaban yang benar yaitu yang B, yaitu fleksibilitas. Dari katanya aja fleksibilitas, ya. Di situ kata kuncinya itu ada, diterapkan secara lentur. Itu jawaban yang B. Soal selanjutnya, tingkat kemampuan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas disebut. Kompetensi dasar ini merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai pada masing-masing satuan pendidikan. Kemudian standar kompetensi lulusan, kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian indikator pencapaian atau disingkat IPK merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian di sini berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2016 bahwa kompetensi inti itu tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki seseorang. Jadi jawaban yang benar yaitu kompetensi inti.
tujuan pencapaian kompetensi yaitu tujuan yang harus dicapai ya, berdasarkan indikator. Oke, soal ketiga. Berikut merupakan fungsi indikator pencapaian kompetensi atau IPK kecuali. Jadi fungsi IPK itu ada beberapa. Yang pertama yaitu pedoman dalam mengembangkan materi, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Jadi kalau dijawab kecuali jadi yang D, pedoman dalam mengembangkan media pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan masalah terbuka dalam pembelajaran di kelas disebut pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan masalah terbuka dalam pembelajaran disebut pendekatan open-ended, di mana dalam pendekatan open-ended ini jawaban yang diharapkan itu tidak tunggal. Artinya ada beberapa jawaban alternatif yang juga benar. Masalah terbuka di sini adalah soal yang diformulasikan memiliki beberapa jawaban yang benar atau tidak lengkap atau yang sering kita sebut dengan terbuka. Jadi, jawaban yang benar yaitu jawaban yang C, open-ended. Untuk CTL itu contextual learning, pembelajar yang mengarahkan pada materinya lebih pada kehidupan sehari-hari. PMRI ini matematika realistik ya, jadi hampir sama dengan kontekstual, namun realistik itu lebih pada bisa dinalar, sedangkan kontekstual itu lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian konstruktivis itu teori belajar ya, bukan ke pendekatan teori belajar yang mengarahkan bahwa pembangunan kognitif seseorang itu berdasarkan perolehan informasi secara individu. Sedangkan behavioristik itu teori belajar yang menekankan pada perilaku atau kebiasaan. Lanjut ke soal nomor 2. Hasil yang diharapkan dengan penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran pada kurikulum 2013 adalah dalam K13, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan atau lebih dikenal dengan 5M. Hasilnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara soft skill dan hard skill yang meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Soal selanjutnya, salah satu fungsi kurikulum yakni sebagai alat pendidikan yang harus dapat memberikan pelayanan kepada setiap peserta didik adalah fungsi. Di sini ada 3 fungsi dari kurikulum, yaitu fungsi umum pendidikan, maksudnya untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan baik. Fungsi suplementasi, kurikulum sebagai alat pendidikan dapat memberikan pelayanan kepada setiap peserta didik. Fungsi eksplorasi, maksudnya kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat bakat masing-masing peserta didik. Dari paparan fungsi kurikulum, kita tahu jawaban yang paling tepat yaitu suplementasi. Dalam suatu model pembelajaran menurut Joyce and Will adalah jadi menurut Joyce and Will, suatu model pembelajaran memiliki komponen sebagai berikut, yaitu urutan langkah pembelajaran atau sintak, prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung. Jadi, yang membedakan antara model dengan pendekatan, sistem, metode, dan teknik yaitu adanya namanya sintak atau langkah-langkah pembelajaran. Dari sini kita bisa menjawab soal ini. Jadi jawaban yang benar yaitu yang C, sintak. Lanjut ke nomor 2. Salah satu prinsip umum pembelajaran menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2004 adalah berdasarkan Permendikbud ada beberapa prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu interaktif dan inspiratif, menyenangkan,
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, konstekstual dan kolaboratif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta didik, sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi jawaban yang tepat berdasarkan Permendikbud nomor 103 tahun 2004 adalah yang A. Soal ketiga, salah satu rambu-rambu penulisan soal bentuk pilihan ganda menyebutkan bahwa butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Hal tersebut termasuk dalam kaidah. Nah, di sini garis yang perlu digarisbawahi yaitu butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Menurut Uspendik, kaidah penulisan soal bentuk pilihan ganda meliputi yaitu kaidah materi, konstruksi, dan bahasa. Kaidah materi yaitu soal harus sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, sebelum kita membuat soal. Pilihan jawaban harus homogen dan logis, setiap soal harus memiliki satu jawaban benar. Itu yang dimaksud dengan kaidah materi. Kemudian kaidah konstruksi, pokok soal dirumuskan jelas dan tegas, penulisan butir soal tidak boleh bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Contoh kaidah bahasanya, setiap soal harus menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dari sini kita ketahui jawaban yang benar yaitu yang B, konstruksi. Pak Abid akan melakukan penilaian non-autentik, maka Pak Abid dapat menggunakan di situ kata kuncinya yaitu penilaian non-autentik. Bentuk penilaian non-autentik mencakup tes, ulangan, dan ujian, lebih mengarah pada paper test. Kalau dilihat pilihan jawaban, jurnal itu digunakan untuk observasi sikap, project digunakan untuk penilaian autentik karena dilaksanakan di luar lapangan dan butuh data yang real. Kemudian portofolio itu hasil kumpulan dari karya peserta didik. Unjuk kerja adalah penilaian autentik di mana kita langsung menilai apa yang sedang didemonstrasikan oleh siswa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, ulangan. Soal kedua, Bu Aminah setelah mengajar satu unit pengajaran akan mengevaluasi peserta didiknya dengan melakukan ulangan. Penilaian yang dilakukan Bu Aminah termasuk penilaian formatif, tujuannya untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh anak didik setelah menyelesaikan program dalam satu bahan pelajaran pada suatu bidang studi atau pelajaran tertentu. Itu maka jawabannya adalah yang A, formatif. Sumatif itu digunakan untuk mengukur hasil belajar di tengah semester atau akhir semester. Autentik penilaian real seperti penilaian unjuk kerja. Diagnostik yaitu penilaian untuk mengetahui kelemahan dari peserta didik atau untuk mengetahui kemampuan awal. Placement itu digunakan untuk menggolongkan berdasarkan kemampuan peserta didik. Soal ketiga, Pak Rian akan melakukan penilaian. Tujuan penilaiannya adalah ingin mengetahui taraf hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan program pengajaran dalam satu semester. Jenis penilaian yang akan digunakan Pak Rian yang paling sesuai adalah penilaian sumatif ya. Tadi sudah dijelaskan, penilaian sumatif untuk menentukan nilai murid setelah mengikuti program belajar dalam periode 1 bulan, semester akhir tahun, atau akhir dari pembelajaran. Jawabannya adalah yang B, sumatif. Pertanyaan selanjutnya, Bu Asi memberikan tugas kepada siswanya. Pada tenggat yang diberikan, ada beberapa siswa yang belum menyelesaikan mengumpulkan tugas. Sikap yang paling tepat dilakukan Bu Asi adalah jika kita mempunyai siswa di mana siswa tersebut sering terlambat dalam mengumpulkan tugas, sikap yang paling tepat yang dapat kita lakukan adalah
memfasilitasi siswa untuk berdiskusi bagaimana cara mengatur waktu dan bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Sikap ini akan mendidik siswa menjadi lebih baik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional atau jafung, guru harus memenuhi syarat sebagai berikut, kecuali berdasarkan Permen nomor 16 tahun 2009 tentang jafung, guru, dan angka kredit bab 9 pasal 30 ayat 1, PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jafung harus memenuhi syarat sebagai berikut: berijazah paling rendah S1 atau D4 dan bersertifikat pendidik, pangkat paling rendah penata muda golongan 3A, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerja dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir, kemudian 4 memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi. Jadi kecuali yang E, memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja guru. Padahal yang menilai kinerja guru itu biasanya kepala sekolah atau pengawas sekolah, atau bisa jadi asesor. Soal kedua, Bu Aisyah sebelum melakukan pembelajaran di kelas harus menyusun RPP terlebih dahulu. Dalam menyusun RPP, prinsip yang harus diperhatikan oleh Bu Aisyah adalah sebagai berikut, kecuali dalam menyusun RPP ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di sini ada 7 hal, yaitu perbedaan individu peserta didik, partisipasi aktif peserta didik, berpusat pada peserta didik, pengembangan literasi, pemberian umpan balik, penekanan pada keterkaitan KD, kemudian pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Jadi di sini kecuali jawaban yang paling tepat adalah kompetensi pendidik A. Soal keempat, pada kegiatan pembelajaran Pak Rohmat memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada saat kegiatan. Nah, di situ ada motivasi. Motivasi di dalam RPP itu diletakkan pada pendahuluan ya. Jadi motivasi itu terletak dalam pendahuluan. Itu saja yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum.